Jadi malam hari ini nanti saya akan nge-live bareng dengan analis dari MNC Sekuritas bareng dengan Pak Didit ya, Pak Herdit ya. Nah, aku mau bahas dulu nih tentang market dalam jangka pendek nih, gimana sih gerakannya. Sangat volatile banget. Volatile itu artinya naik turunnya cepet banget ya. Jadi bentar turun, bentar naik, cepet banget gitu. Dimulai dari tanggal 22 Desember kemarin, IHSG mulai sangat volatil, jatuh dalam, kemudian 23-nya mantul lagi, dan seterusnya. Sentimennya sebenarnya masih sama antara sentimen vaksin, sentimen COVID, ada dari mutasi COVID, kemudian kemungkinan untuk PSBB ya. Jadi diperpanjangnya PSBB kayak gitu. Nah, kalau hari ini sendiri tadi ada sentimen PSBB akan diperketat untuk banyak daerah gitu ya, yang menjadi sentimen negatif. Sementara nanti tanggal 13 Januari ini vaksin Sinovac udah mulai didistribusikan. Jadi gimana sebenarnya market ini? Buat teman-teman yang masih pemula mungkin agak-agak galau ya. Jadi yang masih pemula, apa yang harus dilakukan saat ini? Oke, aku akan review dulu untuk investasinya, untuk saham-saham big caps-nya. Seperti yang saya bilang kemarin, untuk saham big cap salah satunya yaitu BBCA. Ini kemarin naik dengan breakout-nya bagus banget, candle-nya bagus banget nih untuk BBCA, naik tinggi. Tapi hari ini BCA ini kembali agak-agak melemah, jadi membentuk satu pola kayak bearish harami gitu candle-nya. Artinya agak-agak short term, agak turun dikit gitu. Menurut saya ini normal. Ini normal correction aja ya, dan arahnya masih akan tetap naik gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk saham yang lain gimana? Oke, saya lupa disclaimer. Ini saya kasih disclaimer dulu ya. Jadi acara malam hari ini, live malam hari ini sifatnya adalah edukasi, dan juga kalau ada saham-saham yang direview ini nggak ada perintah beli dan jual. Jadi tanggung jawab dalam berinvestasi, keuntungan dinikmati sendiri, dan mesti sadar bahwa investasi saham itu ada risikonya, harus diantisipasi juga ya. Oke. Nah, saya akan lanjut lagi untuk saham-saham big caps yang lainnya, seperti contohnya BRI, kemudian saham Bank Mandiri, kemudian BBNI, ini juga masih stagnan. Tapi kalau misalkan ada koreksi, teman-teman, masih sama, view saya masih sama. Kalau ada koreksi, ini arahnya untuk momen buat investasi ya, jadi bisa masuk untuk investasi gitu. Bulan Januari ini gimana? Apakah Januari effect masih akan tetap terjadi? Akhir Januari nanti apakah akan ditutup naik bulan Januari ini? Kalau menurut perkiraan saya, bulan Januari 2021 ini masih akan naik, IHSG masih akan naik. Tapi naiknya nggak akan setinggi bulan-bulan kemarin. Dan sampai hari ini pun perdagangan masih hijau, tapi hijaunya hijau tipis. IHSG naik 1,45% secara monthly dari awal Januari kemarin gitu. Jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan nih buat investor yang udah sempat beli dari bulan Maret 2020, September 2020, ini hold aja nggak apa-apa, hanya saja siap dengan fluktuasi, siap dengan market yang semakin bumpy. Sedangkan kalau buat tradernya, boleh mulai siap-siap untuk profit taking bagi beberapa saham, terutama saham swing trading. Nah, hari ini tadi MTrade juga ada MTrade hari ini tadi juga ada profit taking ya untuk beberapa saham, diantaranya ada saham BRIS, KF, Hoki, Medco, Adi, Wika, dan DSNG. Terus untuk JSMR dan juga Adaro tadi kena pembatasan risiko untuk swing trader. Tapi teman-teman, kalau bicara tentang komoditas, market komoditas sendiri untuk saham batubara sekarang ini udah terdiskon sangat-sangat banyak sekali ya. Sangat banyak diskonnya, dan kalau aku ngelihat dari harga batubara Newcastle ini juga udah di level support gitu. Jadi untuk harga batu bara Newcastle ini lagi berada di area support MA20 gitu.
Ya, jadi masih di area support gitu ya teman-teman ya. Untuk permintaan batu bara sendiri di tahun 2021 masih akan meningkat ya, masih akan meningkat kalau vaksin didistribusikan dengan baik dan mulai efektif gitu ya, efektivitasnya mulai terlihat. Jadi mesti agak-agak sabar teman-teman. Kenapa? Agak sabar ya. Kenapa? Karena kalau bicara tentang efektivitas vaksin itu nggak bisa terjadi dalam waktu itu juga ya. Jadi nggak bisa terjadi dalam waktu pendek gitu. Kalau bicara tentang efektivitas vaksin kita mesti nunggu gitu. Kalau untuk batu bara sendiri sebenarnya ini saham-saham batu bara diskonnya lumayan dalam tapi normal. Ini sangat normal sekali. Kenapa? Karena di bulan Desember kemarin udah naiknya tinggi banget. Contoh nih ya ITMG, teman-teman yang nanya ITMG. ITMG dari November sampai Desember ini naiknya 81%. Jadi kalau koreksi sampai di angka sekian ini masih terbilang normal ya. Jadi normal correction aja. Kemudian PTBA ini juga sama dari 5 November sampai Desember ini naik 62%. Ini kalau saya bilang sih ini PTBA juga dia koreksi normal ya. Masih berpotensi untuk mengalami penguatan juga gitu. Jadi ini malah waktu-waktunya buat kalau untuk PTBA ini justru malah murah-murahnya gitu. Oke, jadi kita akan wait and see juga untuk beberapa saham yang lain. Oke, untuk disclaimer tadi saya udah kasih disclaimer ya teman-teman ya. Oke, kita akan invite untuk Pak Herdit. Halo, selamat malam Pak Didit. Halo, selamat malam, Jen. Wah, ini muka saya jadi gepeng. Oke. Pak Didit, apa kabar? Baik, baik. Kayaknya Celen lagi pilek nih ya, lagi flu. Iya. Biasa kalau habis makan kayak gitu. Pak Didit, Ya, mau nanya-nanya nih tentang kondisi market nih ya. Pak oke. Didit, kenalkan diri dulu deh, kelupaan sampai Oh, ya. oke, ya. Perkenalkan, selamat malam dan selamat tahun baru ya, karena masih dalam menyambut tahun. Selamat tahun baru dulu. Perkenalkan, saya Herditya Wicaksana, biasa dipanggil Didit. Saya salah satu riset analis di MNC Sekuritas, khususnya di Elliott Wave Specialist, seperti itu. Oke. Suaranya nggak putus-putus nih, teman-teman yang agak putus-putus ya? Ya, tadi sempat putus-putus dikit sih. Suara saya lancar nggak ya, teman-teman ya? Lancar sih di saya, nggak ada masalah. Lancar. Oke. Pak, ya langsung aja nih Pak. Market kan akhir-akhir ini lagi volatile banget ya Pak ya. Yang Betul. bentar PSBB, sentimen PSBB, bentar sentimen vaksin gitu. Kalau dari MNC Sekuritas sendiri ngelihatnya gimana Pak? Oke, di sesi 2 tadi kan memang muncul berita PSBB Jawa Bali ya, di mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 ya. Kalau dari kami sendiri sih, ini memperkirakan bahwa memang untuk sentimen PSBB sendiri, ini sudah cukup terbiasa ya sebenarnya. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu pun juga ada sentimen-sentimen PSBB dan market masih bergerak dengan baik. Bahkan di bulan November hingga Desember bahkan market juga naik. Nah, sentimen PSBB ini sebenarnya bagaimana dampaknya ke market sendiri? Kalau kami memperkirakan memang dampaknya cukup kecil dibandingkan dengan sentimen vaksin sendiri. Dan turunnya market di hari ini sebenarnya kalau kita boleh nyerempet ke sedikit teknikal ya, turunnya market ini sebenarnya koreksi yang wajar, koreksi yang sehat. Karena apa? Karena market di sepanjang 2020, khususnya di bulan, mulai bulan apa itu ya, pertengahan tahun lah ya, hingga bulan Desember, market bergerak agresif naik, uptrend naik, ya kurang lebih pergerakan market bahkan 20-40% kalau saya tidak salah hitung seperti itu. Maka dari itu sebenarnya beberapa hari ini koreksi market ini sebenarnya koreksi wajar. Kalau dalam technical khususnya Elliott Wave ya ini sedang membentuk wave C dari wave 4 aja. Jadi jangan khawatir, market akan kembali uptrend kembali, paling tidak nanti di bulan-bulan pertengahan Januari atau akhir Januari lah kalau kami perkirakan seperti itu. Oke, teman-teman yang dengar pasti senang nih ya. Ini ada yang
bikin ini Pak, singkatan macam-macam PSBB. Pasar sih biasa-biasa aja. Pasar sih dia. Iya, karena sudah terbiasa ya. PSBB, Iya, WFO, 25%, 50%. Kemudian bener. jam mall dari jam 7 aja. Sebenarnya dari kemarin-kemarin pun juga, mall pun juga operasinya sampai jam 7 sudah. Dan restoran pun juga sampai jam 7 aja. Jadi sebenarnya pasar sepertinya biasa-biasa saja. Itu yang bikin singkatan kreatif pasar sih bergerak bebas, ya ampun. Oke, jadi kalau bicara tentang IHSG, Hmm, tadi Pak Didit lihat dari Elliott Wave masih bisa menguat gitu. Kalau aku ngelihat dari MA ini simpel banget sebenarnya. Kalau dari MA hmm, ini yang lucu, IHSG ini nurut banget dengan MA20-nya. Kayak betul, MA20-nya tuh betul. sakit gitu. Jadi dia Iya, tahan, terus supportnya sekarang MA20 tuh di level 60, 6010 gitu. hmm, Jadi sampai tadi di entry juga kita kasih tahu, oke, jangan pasang automatic stop loss ya. Stop lossnya kalau kita kasih tahu aja. Karena beberapa kali tuh kayak kita habis pembatasan risiko terus kemudian mantul kayak gitu, iya betul. volatilitas market tinggi sih gitu. Jadi ya teman-teman, kalau buat tradernya sih hati-hati sih ya, maksudnya hati-hati tuh jangan terlalu banyak secara nominal untuk Betul, beli betul. saham. Nah, kalau buat investornya sendiri bisa jadi kesempatan masuk ya Pak ya pastinya ya. Betul, ya kesempatan koreksi ini sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness, terutama bagi para investor-investor jangka menengah dan jangka panjang. Karena memang masih kami melihat masih ada satu kali lagi penaik apa namanya uptrend ya, terlebih apabila nanti mampu tembus di 6.200 ke atas itu sangat-sangat baik sekali untuk ISG. Oke, ini singkatannya pasar suka bikin baper. Pasar Pasar saham beli saham beli bawah bawah. hebat kali netizen, nanti kayaknya giveaway-nya bikin singkatan gitu ya. Oke, Pak, kita mau nanya kalau view-nya dari MNC sendiri buat tahun 2020 ini gimana? 2021 ya. Iya, 2021 ya benar. Belum move on kayaknya nih. Ya, sudah 2021. Oke, kalau dari kami dari MNC Sekuritas sendiri sebenarnya kita punya 3 skenario untuk pergerakan ISG nanti hingga penghujung akhir 2021 ya. Di worst case skenario-nya sebenarnya kita ada bear skenario-nya kalau ISG itu berada di area 5.650-an. Dan di bullish skenario-nya kita punya ISG itu di area 7.200-an. Dan kalau di base skenario-nya kita di 6.300-an, yang berarti bergeraknya hanya flat-flat saja seperti saat ini. Nah, kalau sentimennya sendiri kayak apa Hmm. sih sebenarnya katalis positifnya dari MNC yang Hmm. MNC lihat menjadi katalis positif buat bulan Januari ini? Untuk bulan Januari ini sebenarnya katalis positif terdekat itu adalah vaksinasi ya. Di mana beberapa hari belakangan ini pemerintah juga sudah mendistribusikan vaksin ke 34 provinsi di Indonesia dan nanti tanggal 13 siap secara serentak beberapa pilihan seperti tenaga kerja medis, TNI Polri itu divaksin terlebih dahulu barengan dengan Presiden Jokowi nanti di tanggal 13. Jadi nanti kita bisa lihat, mungkin kita bisa lihat live vaksinnya Presiden Jokowi seperti itu. Iya, Presiden Jokowi vaksin ya, semoga nggak nangis Iya. gitu. Oke, ini ada yang nanya, ada yang tulis di PSBB, apa namanya, pasar saham bakal bullish, amin. Amin. Oke, ya tapi kita masih tetap manage ekspektasi teman-teman, meskipun ada sentimen-sentimen positif. Kalau saya memperhatikan dari monthly chart ya, monthly chart selama 4 bulan ini, dari bulan Oktober, November, Desember, dan Januari itu udah hijau-hijau terus. Jadi kalau saya perhatikan bulan Januari ini hijaunya nggak bakalan besar banget gitu. Jadi Betul. naiknya paling 2% aja sampai akhir bulan gitu ya. Mm-mm. Oke, ini juga lagi rame ya, ini ya yang mologi ini, banyak teman-teman tanya kenapa nggak bikin Ellen mologi. Aku nggak mau, itu kan berasal dari kata bandar mologi. Nah, aku nggak mau dong disamain nama bandar, enak aja. Yang kasih nama dirinya sendiri kayak gitu ya, suka-suka orang lah, selera gitu. Oke, Pak, ayo Pak, boleh dibahas lagi Pak tentang Mm. saham yang lain Pak.
Oke, kalau kita melihat sentimen dalam waktu dekat ini kan memang vaksin ya. Vaksin ini nanti kita pengaruhnya ke beberapa emiten healthcare. Itu sudah jelas seperti KF, INAF, dan mungkin nanti dari emiten IRA itu sebagai supply dari jarum suntik nantinya. Namun demikian dari sisi apa namanya vaksin sendiri ini terus terang nanti akan berdampaknya ke KF dan INAF terlebih dahulu seperti itu. Kemudian IRA ini nanti kita akan melihat keberhasilan seberapa besar berhasilnya distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksin nantinya. Karena kan IRA tendernya pun kontraknya pun berupa jarum suntik ya, bukan dari distribusi vaksinnya sendiri. Nah, kalau KF dan INAF tentu saja sudah jelas kita sudah mendatangkan vaksin dari Sinovac kemarin dan sedang didistribusi. Semoga nanti lancar untuk distribusi vaksinnya dan nanti dari vaksin ini sendiri kita bisa berharap bahwa aktivitas bisnis, aktivitas perekonomian kembali normal sehingga nanti bisa membangkitkan perekonomian Indonesia sendiri seperti itu. Kalau dari sisi vaksinasi ya. Oke, ya menarik banget ya. Kalau bicara tentang saham KF, INAF, dan IRRA, ini volatilitasnya sangat luar biasa gitu. Betul, Biasanya betul. mereka kalau jack atas tuh 2 hari. Hari ini yang naik kencang cuma IRRA, habis itu IRA, turun betul. lagi. Ya. Nah, kayaknya nih 3 ini kemarin habis. Kalau orang Jawa bilang habis dirasani kebanyakan gitu. Kebanyakan diomongin ya. Kebanyakan diomongin. Kemarin di Instagram Live kita ada bahas tentang biasanya tuh kalau saham-saham ini dia naiknya 2 auto reject atas 2 hari berturut-turut gitu, habis itu baru profit taking. Ternyata tadi turunnya lumayan gitu ya. Jadi kita lihat situasi besok. Kalau situasi besok ternyata masih nggak terlalu atraktif, buat swing trader kita mau profit taking dulu deh jangka pendek gitu. Baru nanti kalau pas sentimen vaksinnya udah mulai aktif lagi, dia mulai aktif, saham-saham ini kita akan buyback. Intinya kalau buat saham-saham yang swing trading, kita harus tega untuk cepat profit taking dan juga cepat untuk pembatasan resikonya buat market yang lagi kayak gini gitu. Oke. Pak Didit, kalau bicara saham yang lain nih ya, aku melihatnya saham yang lagi sangat volatile banget ada di sektor komoditas. Komoditas ini kan memang diuntungkan banget kalau misalkan nanti vaksinasi berjalan dengan lancar. Namun dalam jangka pendek nih seperti yang tadi saya bahas di depan, komoditas batu bara ini kan naiknya udah kekencangan November Desember kemarin sehingga ini banyak turun dalam gitu. Kalau Bapak ngelihatnya untuk batu bara gimana? Oke, kalau dari komoditas batu bara ini menarik sekali ya karena kemarin sempat bergerak di area 80 hingga 84 USD ya untuk komoditasnya sendiri. Dan itu memang bergeraknya sangat kencang sekali. Apabila kalau kita ngelihat chart weekly di batubara Newcastle, itu kami memperkirakan memang kalau secara teknikal itu sudah berada di akhir-akhir wave 3. Jadi cukup lumrah, koreksinya pun koreksi yang cukup wajar. Karena apa? Karena harganya juga sudah terlalu tinggi. Itu kalau kita lihat dari sisi teknikalnya. Jadi memang koreksinya koreksi wajar. Kalau kita lihat dari sisi story-nya, yang pertama adalah terjadinya oversupply dari batubara. Oversupply dalam artian adalah tambang-tambang dari batu bara sendiri sudah bergerak dengan normal ya istilahnya kita sebut bergerak dengan normal sudah mulai memproduksi kembali. Namun dan demikian pula yang kedua adalah dari shipping cost coal-nya sendiri. Shipping cost-nya kan juga naik. Oh, putus-putus. Udah. Oke. Sekarang udah. Nah, yang kedua sendiri selain dari oversupply batu bara, yang kedua itu dari shipping cost coal-nya sendiri. Shipping cost-nya juga naik di bulan Desember untuk shipping dari batu bara sendiri seperti itu. Jadi dari sisi teknikal maupun dari sisi story ini saling mendukung untuk turunnya harga batu bara. Nah, turunnya sendiri sampai berapa? Kalau kita bisa melihat dan memperkirakan, ini disclaimer ya, di area mungkin 65 sampai 73 lah untuk komoditas batubara sendiri. Nah, tentunya dari harga komoditas ini juga berpengaruh ke emiten-emitennya seperti yang kita tahu ada PTBA, ada Adaro, ada ITMG. Memang kalau kita lihat secara teknikal sendiri, secara wave, emiten-emiten batubara di
Indonesia sendiri memang sudah berada di akhir-akhir wave 3. Jadi cukup lumrah, koreksinya pun membentuk wave 4. Jadi untuk teman-teman yang memang senang dengan trading di komoditas, di batu bara, ini nanti kita bisa melihat level-level untuk buy on weakness aja. Jadi jangan terlalu agresif dulu di komoditas-komoditas batu bara, kita lihat level-level supportnya sendiri. Seperti itu kalau di batu bara. Yang Ini cukup yang menarik, menarik. Iya, selain batu bara, ini saya lihat CPO tuh menarik banget nih. Jadi ya, CPO beberapa saham yang saya amati ya hmm, dua, hmm, yaitu Ali dan di SNG. Ali itu kemarin breakout tanggal 4 Januari, breakoutnya cakep banget teman-teman. Dan kemarin saya bilang Ali best price kalau mau beli lagi di level 12.400 sampai 12.550. Tadi dikasih terus kemudian naik lagi gitu. Jadi dikasih turun terus kemudian mantul gitu. Di betul, SNG-nya juga kena support di kena support di 645 kemudian mantul lagi. Jadi CPO memang agak beda dengan batu bara, dia belum betul. naik terlalu tinggi ya, jadi upside-nya masih ada. Nah, kalau dari CPO sendiri sentimennya gimana sih Pak tentang La Nina ini? Kapan sih kira-kira sentimen La Nina ini berakhir gitu? Jadi kita juga bisa ancang-ancang bisa mulai waspada gitu. Untuk profit taking ya dan pembatasan risiko ya tentunya ya. Mm-mm. Wah, untuk komoditas sendiri harap diingat karena sifatnya itu adalah cyclical. Jadi memang cukup musiman. Seperti batu bara di musim dingin permintaannya akan cukup besar. Kemudian dari sektor CPO sendiri cyclical karena harganya akan cenderung naik di musim hujan atau di La Nina sendiri. Nah, La Nina ini sendiri mempengaruhi sektor CPO dikarenakan memang curah hujan yang cukup tinggi ini nanti berpengaruh ke produksi dari si CPO sendiri sehingga nanti terjadi supply yang cukup terbatas tapi permintaannya tinggi seperti itu kalau dari si CPO sendiri. Nah, dengan adanya La Nina ini tentunya membawa dampak positif bagi CPO. Kenapa? Karena harganya naik dan bahkan kalau saya nggak salah ini sudah melewati harga dari 2011 ya CPO sendiri ya. Kalau nggak salah sudah all time high ya dari sektor CPO harganya. Nah, dari sektor CPO, nah, iya cek. Tadi udah ganti Oh, WiFi. Oke, silahkan Pak. oke. Nah, seperti upside-nya masih menarik ya CPO ya. Karena kita lihat seperti Ali, seperti pilihannya CLN tadi, memang upside-nya masih ada, paling tidak nanti terdekatnya di 13.5 sampai ke area 14.000. Itu cukup menarik sekali untuk kita lakukan pembelian di Ali sendiri. Dan untuk DSNG Kalau sendiri sebenarnya hmm, silakan. ya, dan untuk DSNG sendiri sebenarnya juga masih cukup menarik. Meskipun upside-nya mungkin agak cenderung lebih kecil ya daripada si Ali. Mungkin kita bisa perhatikan nanti di SNG di level-level 750 sampai 800 untuk upside-nya. Jadi kalau teman-teman yang ingin koleksi saham CPO, kecenderungannya La Nina atau musim penghujan itu berakhir di bulan-bulan Maret. Jadi bisa diwaspadai nanti di Maret atau April musim penghujan sudah selesai dan harga CPO mungkin akan terkoreksi kembali karena produksinya sudah bisa cukup banyak Hmm, seperti itu. ya, ini kayak batu bara. Batu bara itu kemarin Hmm. kencengnya di November Desember. Ini CPO dia Ya, masih naik kan? Kan aku udah mulai agak ya, hati-hati nih teman-teman buat saya sorry ya Pak, saya sambil kadang pandang matanya kadang lihat chat gitu. Jadi untuk hmm. CPO tuh hati-hati dengan LSIP ya teman-teman. Ini udah naiknya tinggi banget sih. Secara fundamental LSIP ini memang bagus dia untuk efisiensi cost-nya itu sangat sangat bagus sekali. Kemarin waktu di tahun 2020 volume Ya, 2020 kemarin meskipun penjualan
LSIP ini volumenya berkurang, tapi dia masih bisa cuan banyak gitu. Kenapa? Karena dia ada efisiensi dari cost-nya, production cost-nya dia ada efisiensi banget gitu. Cuman secara teknikal ini LSIP kalau menurut aku udah agak-agak overbought, udah agak-agak ketinggian ya. Jadi Ali masih lebih mendingan lah kalau LSIP ini Masih udah agak menarik ya. ketinggian. Iya, karena dia baru breakout dari sideways-nya masih ada fondasi gitu. Kalau LSIP dia udah naik terus. Jadi LSIP ini be very careful dengan profit taking. Kalau dia turun bisa turun sampai level 1.300 gitu. Jadi nyusul batubara. Habis Betul. ini paling habis batubara LSIP call beberapa subcall bisa mengalami profit taking gitu. Oke, Pak, kalau dari sektor yang lain secara view market outlook 2021 dari MNC gimana, Pak? Oke, kalau dari sektor yang lain cukup menarik sebenarnya dari sisi perbankan ya. Kalau dari sisi perbankan itu kita melihatnya ada 3 saham di sini. Ada memang big caps ya, perbankannya big caps. Cenderungnya ada BCA, BNI, dan ada BBRI. Kenapa kita memilih ketiga saham ini? Yang pertama kalau BCA ini jelas market cap-nya yang terbesar. Dan ini sangat suka, investor asing ini sangat suka sekali dengan emiten BBCA ini. Karena apa? Ya karena lebih prudent aja dari ketimbang dengan emiten-emiten perbankan lainnya yang juga big caps juga. Nah, kalau BNI sebenarnya kalau kita lihat dari valuasinya ini relatif lebih rendah dari perbankan buku 4 lainnya. Jadi nanti kita bisa lihat meskipun gerakannya secara teknikal memang agak kurang menarik gitu ya di BBNI, namun secara story fundamentalnya dari valuasinya relatif lebih rendah dibandingkan perbankan buku 4 lain. Nah, kalau dari BRI, kenapa kita pilih BRI? Karena memang kalau dari BRI ini ada proxy untuk UMKM. Jadi untuk kredit apa namanya yang bawah-bawah gitu ya, UMKM seperti itu. Nah, kalau dari sektor lainnya, selain perbankan, selain 3 kali tadi yang saya sebutkan, kita juga ada dari sisi otomotif dan toll road. Kalau otomotifnya kita jelas pilih Astra, karena memang eh, penjualan mobilnya sudah mulai bertumbuh kembali di Q4 2020 kemarin ya. Nggak apa-apa. Kalau dari sisi otomotif dan toll road ya jelas kita milih Astra yang kemarin penjualan mobilnya naik di Q4 2020. Kemudian yang dengan penjualan mobil naik ini tentunya nanti berpengaruh ke JSMR di mana yang punya toll road ya. Dengan adanya mobilitas yang sudah cukup lancar, maka kami harapkan jalan tol juga kembali ramai dan pendapatannya pun juga bisa naik dari JSMR sendiri. Terlebih dari kemarin di libur yang cukup panjang ya di Natal dan Tahun Baru kemarin. Terus cukup menariknya adalah dari sektor consumer dan teman-temannya. Kita punya beberapa pilihan. Yang pertama adalah KLBF, di mana kita tahu dari pemerintah sendiri juga menunjuk ada beberapa swasta yang ditunjuk untuk mendistribusikan vaksin sendiri ya, dan membuat vaksin merah putih sendiri. Nah, nanti KLBF juga diuntungkan dari sini, dari penyaluran vaksin juga. Yang kedua, kita juga suka S-Hardware dari ACES. Itu cukup menarik. Saya juga sudah mengamati sejak lama di S-Hardware, karena ini istilahnya emiten retail yang cukup menarik. Selain menjual alat-alat rumah tangga, dan di masa pandemi COVID kemarin, dia juga masih istilahnya masih mampu selamat karena juga menjual alat-alat kesehatan dan berbagai macam disinfektan ya kalau kita perhatikan kalau kita masuk ke S-Hardware seperti itu. Nah, yang diuntungkan lagi kalau misalnya vaksin sudah disalurkan, aktivitas bisnis kembali berjalan, ya satu-satunya adalah MAPI. MAPI di mana di sini kan mall-mallnya MAPI itu kan juga banyak gitu ya, istilahnya apa, stand-stand yang MAPI juga ada di mall-mall yang cukup besar. Nah, kalau mall udah buka, tentunya traffic orang untuk belanja ke mall itu kembali naik lagi. Nah, inilah beberapa saham dari 3 sektor yang dari MNC Sekuritas sendiri pilih untuk kedepannya di 2021 ini cukup menarik untuk dikoleksi, baik untuk jangka panjang nanti, seperti itu.
Oke, menarik banget ya. Jadi tadi aku sempat Hmm. lihat-lihat juga nih ketika Pak Didit bahas beberapa saham. Sorry, mataku agak kadang-kadang karena aku sambil ngeliatin chart pas Bapak ngomong saham tadi. Gitu. Jadi KB Pharma sekarang lagi di area support juga nih. Habis mantul dari supportnya 1455 itu kuat banget teman-teman. Ini udah lama ya kita nggak dengar KB Pharma, seakan-akan ini terlupakan. Meskipun Saham teman-teman saham yang tenggelam. iya, terlupakan dia. Iya. Ketika KF Inaf dan IRRA melaju, Kalbe Pharma ini lagi disupport di 1455, cuman Kalbe Pharma bukan buat traders. Ini lebih buat investor kalau saya perhatikan. Dia fundamentalnya bagus dan ini memang lagi disupport gitu. Kalau bicara valuasi sih, valuasinya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya memang terdiskon. Saat ini terdiskon. Tapi kalau teman-teman bandingkan dengan saham-saham properti kayak gitu ya nggak bisa gitu. Masih terbilang mahalan ini dibandingkan saham-saham properti gitu. Nah, selain KB Pharma tadi ada dibahas tentang MAPI ya. MAPI dan RAL Iya. sendiri sekarang juga masih disupport teman-teman. Kalau ada PSBB ini gimana? Banyak yang nanya ini. Kalau ada PSBB untuk perusahaan-perusahaan retail ini memang saat ini masih agak-agak slow ya. Naiknya masih agak-agak slow. Cuman nanti menjelang ya pokoknya sepanjang 2021 mereka akan meningkat, dan buat saya sendiri kalau retail ini contohnya kayak RAS, MAPI ini lebih cocok untuk kita buy and hold beberapa. Yang menarik Pak, hari ini itu justru malah saya melihat ada beberapa saham Hmm. dari sektor properti itu naik. APLN hari ini hijau, menghijau 8%. Terus Oke, kemudian betul. ada saham, ya kalau ASRI belum, ini APLN naik 8%. Naik sendirian dia 8% gitu. Kalau dari sektor properti sendiri untuk MNC gimana view-nya? Kalau dari Gimana sektor untuk properti sendiri sebenarnya eh, ke depannya ya, ini nanti properti ini akan berhubungan dengan sektor semen dan construction. Karena mereka istilahnya sejalur ya. Dengan adanya pertumbuhan properti dan konstruksi, tentu saja nanti semen juga ikut terangkat juga seperti itu. Nah, untuk properti ini yang Hmm. tadi saya bahas ya, ada saham APLN tahu-tahu dia naik kenceng gitu hari ini. Yang lainnya padahal tidur-tidur aja. Nah, kalau Pak Didit sendiri ngelihatnya gimana Hmm. nih kalau dari MNC untuk sektor properti di tahun 2020 gimana? Mungkin nggak usah 2020, 2021, nggak usah jauh-jauh sampai akhir 2021 deh, Januari aja gitu. Gimana nih? Oke, sebenarnya kalau dari sektor properti itu ketolong yang cukup naik kenceng ya di bulan November sampai Desember ya. Dan untuk secara fundamentalnya sebenarnya Hmm. ada beberapa sektor emiten properti yang cukup menarik seperti Pewon ya yang punya eh, properti mall ya yang middle to high segmented Hmm. seperti itu. Itu untuk dari sektor properti emiten Pewon. Kemudian dari BSDE juga kita memilih BSDE karena BSDE memiliki land bank terbesar, emiten dengan land bank terbesar. Itu juga masih cukup menarik untuk kita perhatikan bersama. Jadi untuk dari sektor properti kita memilih Pewon dan BSDE. Kemudian nanti ini bisa berhubungan dengan kalau sektor properti bertumbuh, konstruksi juga bertumbuh, tentunya dari sektor semen pun juga ikut bertumbuh karena sudah mulai lagi distribusi dan penjualan semen yang meningkat seperti itu. Oke, 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 oke. Oke, kalau bicara tadi ada yang nanya nih. Mm-mm. Tadi ada yang nanya nih ya. Kalau Pewon gimana? Pewon. Kalau Pewon ini bukannya PSBB gitu. Ya itu tadi, kita kalau bicara tentang PSBB, saham-saham retail, kalau Pewon kan properti, sektor properti ya, tapi dia punya mall itu lumayan banyak gitu. Jadi Betul. punya mall lumayan banyak. Kalau dibilang dampaknya dari PSBB sendiri gimana? Pasti dampaknya negatif. Cuman yang kita lihat sebenarnya adalah turnaround story-nya gitu. Turnaround story-nya di tahun 2021 kalau vaksin sudah didistribusiin ya. Sementara ini masih slow down lah, masih konsolidasi. Cuman nanti 2021 dia akan jadi yang menurut saya satu yang turnaround banget gitu. Oke,
Kalau untuk ini banyak yang nanya juga nih, Mm-mm. kalau untuk semen-semenan gimana Pak? Kalau dari fundamentalnya dari MNC ada view nggak? Oke, kalau semen-semenan sebenarnya Hmm. penjualan semen belum belum bertumbuh begitu signifikan ya, karena masih recovery dari akibat dari pandemi COVID kemarin ya. Kalau Hmm. dari kami sendiri untuk sektor semen akan cukup menarik apabila dari PSBB pun tidak Hmm. tidak begitu ketat sekali yang pertama, karena nanti akan ada pertumbuhan konstruksi dan properti. Yang kedua, apabila vaksinasi ini berhasil, tentunya ini juga akan meningkatkan dari penjualan semen sendiri. Meskipun memang belum meningkat secara signifikan, namun kita dapat melihat sudah sedikit bertumbuh, meskipun belum signifikan ya, sudah sedikit Hmm. bertumbuh untuk penjualan semen, terutama untuk ekspornya. Dapat kita lihat, kita juga mengekspor semen-semen kita ke negara-negara tetangga, Hmm. seperti itu. Itu cukup menarik karena Hmm. pertumbuhan ekspornya juga cukup signifikan kalau dari semen sendiri. Kalau di negara kita memang kebutuhan akan semen masih belum begitu besar ya karena adanya COVID dan PSBB ini. Jadi nanti Hmm. harap ditunggu aja sebenarnya kalau dalam jangka panjangnya sih semen cukup menarik. Mungkin kalau dalam jangka pendeknya bisa dihindari dulu lah. Kita bicara Hmm. jangka panjang aja kalau untuk semen, seperti itu. Ini ada yang bilang nih, tadi siapa ya? Aku sempat lihat komen, aku kerja di Pakuwon Mall, masih rame kok, masih rame katanya. Mari kita lihat beberapa hari ke depan gitu. Ya, jadi masih rame katanya. Em, Kalau saya sih sebenarnya ngelihatnya bukan soal rame enggaknya ya. Bicara tentang perusahaan yang lagi terdampak COVID di tahun 2020 kemarin, ini bicara tentang kuat-kuatan secara balance sheet-nya. Siapa yang punya kas terbanyak, kas dan setara kas, dan dia bisa berkembang, itulah dia yang menjadi pemenangnya. Perusahaan yang kebanyakan aset, aset yang tidak liquid, dan nggak punya kas, itu akan sangat susah sekali membiayai operasional pada masa pandemi. Nah, itu biasanya yang kolaps-kolaps gitu. Nah, yang menarik Pewon ini di tahun 2020, dia justru malah akuisisi beberapa hotel dan juga mall di Jawa Tengah dan juga Jogja. Nah, yang saya tahu di kota saya di Solo ini juga Hartono Mall itu juga dibeli sama Pakuwon. Jadi ini buat saya satu hal yang sangat bagus sekali kalau misalkan mau beli dan simpan untuk investasi, mengharapkan turnaround story dari pasca pandemi Pewon ini sangat-sangat menarik gitu. Oke. Betul. Oke. Kalau dari semen sendiri ya, aku sukanya tuh sebenarnya kalau semen SMGR nanti pembangunan infrastruktur digenjot, itu pemerintah kan dari konstruksi BUMN semuanya itu belinya ke SMGR gitu. Jadi ya Betul, pastinya setuju. bagus. Tapi kalau dalam jangka pendek kayak tadi teman-teman SMBR itu sempat turun lumayan dalam loh hari ini Ya, tadi surprisingly ya. Dia biasanya geraknya pelan-pelan. Hari ini dia sempat turun sampai 11.550 gitu. Kayak sengaja ngejemput stop loss aja gitu. Ya, jadi kayak sengaja ngejemput stop loss gitu. Jadi mulai sekarang sih kita kalau pasang stop loss better nunggu 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 sampai tutup dekat-dekat tutup market aja gitu ya, khusus untuk betul. dalam jangka pendek ini karena cepet banget nih stop loss kejemput terus dia mantul lagi naik gitu Betul. gitu. Jadi kita nunggu konfirmasi dia benar-benar breakdown atau enggak. SMGR tepat berada di area support 12.000 ya, jadi dia batal breakdown, masih di atas support, masih oke. Oke. Terus kalau ayam-ayaman gimana nih Pak? Kalau dari ayam-ayaman, kita melihat secara teknikal sebenarnya yang cukup menarik itu Java sama Cepin ya. Itu menarik sekali kalau kita lihat dari teknikal. Kalau dari story-nya sendiri, ya kita ketahui bersama dengan adanya PSBB begini, seharusnya sektor dari ayam-ayaman memang kurang terdampak, tapi nggak cukup bagus juga seperti itu. Jadi kita ngelihatnya dari sisi teknikal aja. Cepin dan Java menarik dalam jangka pendek untuk dikoleksi ya, ya selama tidak jebol support aja sebenarnya. Ini ada yang ngomong nih, router sneakers. Bandar tahu orang-orang pasang stop loss. Ya, maka dari itu teman-teman, entahlah itu sengaja di toel
kayak sengaja dicolek doang gitu ya. Kita Nih adjust stop dengan stop loss. loss kayak sengaja dicolek doang. Maka dari itu hari ini kita kasih tahu tuh, jangan eh, jangan pakai automatic stop loss sampai kita kasih tahu secara real time untuk stop loss gitu. Betul, Kita kasih betul, tahu secara real time untuk stop loss. Kita sampai bilang gitu. Kenapa? Karena stop loss tuh kejemput gitu doang gitu. Jadi stop loss betul. sekarang juga kita bisa adjust turun, adjust naik tuh bisa juga gitu. Ya, kalau dalam waktu dekat ini sih akan lebih baik kita melihat stop loss berhasil di break atau enggak, kita lihat dari tutupannya aja akan lebih baik seperti itu. Kalau kita pasang automatic stop loss, jelas ke stop loss, nanti tiba-tiba mantul lagi, kita mesti ngejar lagi harganya, kan gitu. Oke, 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 oke. Oke, anyway teman-teman, ini berarti fokusnya untuk investasi ya, beberapa saham Ya, yang berpotensi ini. SMBR juga masih sama kok, masih dekat area support teman-teman. Prinsip-prinsip angkatan COVID. biasanya James orang yang udah nanya, bahas Antam belum? Iya? ini biasanya untuk saham-saham rokok nih, biasanya yang lagi orang-orang tanyakan. Karena Oke, saham-saham rokok seperti HMSP dan Gudang Garam kemarin turunnya cukup lumayan ya. sebelum bahas rokok, kita bahas ini dulu yuk. Antam, ada yang galau sama Antam nih kayaknya. Gimana Pak? Antam Tins Info Pak? Untuk sektor logam masih cukup menarik. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya sendiri ya, lagi-lagi kita bicara teknikal. Antam, Tins, Inco itu sedang berada di awal-awal wave 5, di awal uptrendnya. Jadi teman-teman nanti bisa cek selama tidak menembus akhir-akhir wave 4 atau di sisi supportnya, maka ini sedang berada pada bagian dari wave 5. Paling tidak nanti wave 4 dari wave 5. Jadi masih ada sekali kenaikan lagi. Untuk Antam sendiri mungkin 24 sampai 25 menarik sebagai target ya. Untuk kalau dari Tins kemarin 1.700 sudah kena. Paling enggak nanti target berikutnya di 18-an ya. 18 cukup menarik itu. Iya, oke. Jadi view dari Pak Didit mungkin time frame-nya mungkin agak beda kali ya. Betul. Antam, Tins, dan Inco secara tren memang trennya memang masih naik. Tapi kalau buat saya sendiri dalam jangka pendek ini Antam, Tins, dan Inco udah rawan banget profit taking ya. Aku cuman ngeliatin aja dia kenaikannya udah lumayan signifikan banget. Di bulan Desember kemarin itu naik 69% dan Januari ini udah plus 14% gitu. Jadi udah mulai rawan-rawan profit taking. Ya mungkin nanti koreksi dulu ya kayak Iya, sektor koreksi-koreksi batu minor lah. bara, normal correction kayak batu bara baru kemudian nanti naik lagi. Nah, kalau Antam misalkan ada normal correction bisa sampai level berapa? Pada masa pandemi ini normal correctionnya juga kejam, teman-teman. Kalau dulu normal correction mungkin dikit-dikit, ini normal correctionnya untuk Antam saya perkirakan bisa sampai 17.40 gitu ya. Jadi untuk timah ini normal correction-nya bisa sampai level berapa sih? Bisa sampai 13.80-an. Terus kemudian Inco kalau misalkan nanti ada koreksi itu bisa sampai level 5.000-an gitu. Jadi memang trennya memang masih naik untuk komoditas semuanya. Baik batu bara juga masih naik, masih bisa naik nggak sih? Bisa, nggak usah galau, nggak usah khawatir. Ya, banyak yang galau pas turun gitu. Jadi teman-teman kalau punya view jangka menengah beberapa bulan ke depan dan juga investasi ini juga malah justru waktunya masuk. Trader swing trading gimana? Sebenarnya kalau aku bilang sih swing trader kayak PTBA dan juga kayak Indi gitu. Ini pas disupport banget, cuman mentalnya harus kuat gitu. Jadi ada beberapa user yang tadi juga nanyain masih boleh beli nggak gitu. Kita ngelihat kalau misalkan secara mentalnya nggak siap gitu, better wait and see, nunggu hijau lagi. Tapi sebenarnya kalau mentalnya siap sih, masuk sekarang juga nggak apa-apa gitu ya. Udah support banget gitu. Oke, tadi HK, SMGR, LPKR iya kita nggak masuk sih LPKR sih. LPKR ini juga sebenarnya disupport aja, cuman kita nggak beli, nggak masuk gitu. Aku lihat coba ITMG floating profit 80%, sekarang sisa 57%. Hahaha. Namanya juga investasi saham.
Kalau Ada naik risikonya ya. terus, iya, kalau naik terus itu namanya apa? Kalau nggak bisa rugi tuh namanya nabung di deposito. Oke. Kalau otomotif tadi kan udah bahas tentang Astra International nih Pak. Kalau bicara Betul. tentang IMAS sendiri gimana nih? Kalau Oh, untuk tadi IMAS, kita bahas rokok ya, kita kelupaan bahas rokok. iya. Kalau untuk IMAS sendiri sebenarnya masih cukup menarik ya. Pun nanti upside-nya cenderung ya meskipun terbatas, namun masih cukup menarik. Dan untuk penjualan mobil, memang untuk IMAS sendiri juga cukup lumayan ya, bersamaan dengan Astra sendiri. Dan kita juga bisa lihat nanti mungkin di awal-awal 2021 ini untuk penjualan kendaraan baik dari IMAS maupun dari Astra sendiri untuk mendukung dari sisi story-nya sendiri. Tapi kalau dari sisi teknikal, kita melihat untuk IMAS cukup menarik di level 16, sebentar 1650 hingga 1700 nampaknya masih oke lah kenaikannya. Oke, oke, oke. Ini banyak yang nanya, view saya gimana sih beli saham apa gitu. Kalau udah naik kenceng kayak gini, kita fokusnya pada saham-saham yang lagi turun kena support. Apa tuh? Iya, batu bara. Meskipun tadi ada agak-agak kena stop loss gitu ya, ngejemput stop loss. Kalau misalkan dia bagus lagi, kita akan buyback lagi tuh gitu. Jadi untuk saham batubara udah diskon banyak nih, justru malah bisa dilirik gitu. Nggak suka rokok gitu. Iya sih, ini preferensi ya. Kalau teman-teman ngelihat secara fundamental perusahaan, kalau GGRM dan juga HMSP ini secara valuasi super murah banget. Investor Betul. yang udah telat masuk di bulan-bulan kemarin, sekarang masuknya apa? Sekarang masuknya sektor consumer goods terutama kayak GGRM, HMSP, ICBP, Unilever tuh lagi murah-murahnya banget gitu. Nah itu kayak ini komen dari Wahyu Heri lucu banget nih. Ijo bingung, merah bingung. Ijo bingung padahal nggak dapat barang. Merah dikasih diskon bingung juga. Maunya apa gitu sih. Padahal dulu waktu saya masih pemula juga kayak gitu. Sekarang songong nih gitu. Jadi Asik. ya teman-teman, aku summary aja. Jadi tahun 2021 ini peluang untuk investasi itu udah nggak sebanyak tahun 2020. 2020 emang semuanya hijau gitu. Semuanya hijau, semuanya diskon. Nah, sekarang kalau mau long term investing yang super diskon banget itu si Gudang Garam, HMSP, ICBP dan juga Unilever. Waduh tapi lambat. Nah makanya investasi value investing tak cariin yang murah gitu loh. Oke. Terus kemudian kalau buat tradingnya, trading be very careful untuk saham-saham yang udah naik tinggi, contohnya kayak LSIP, trennya masih naik, tapi pasti akan ada normal correction. TINS, Antam, dan Inco, tadi menurut Pak Didit juga trennya masih naik, saya setuju, tapi untuk short term akan ada koreksi normal dulu lah Betul. ya. Masa Ya, Desember udah naik hampir 70% itu. Jadi ya koreksi normal dulu seperti sektor batu bara. Nah, betul. sedangkan kalau batu bara sendiri, meskipun sekarang lagi panas, lagi memerah gitu ya, atau menghitam, saking merahnya sampai hitam, teman-teman, justru ini adalah momen yang bagus buat Anda ngumpulin, dan terutama banget, I encourage you untuk beli dan simpan itu juga untuk beberapa bulan ke depan, bukan cuman buat swing trading aja. Ya, jadi kalau swing trading galau, kalau simpan untuk beberapa bulan ke depan stop loss-nya bisa agak jauh gitu. Oke, kemudian ya itu sih yang lagi diskon sekarang batu bara gitu sih, itu aja. Betul. Untuk sektor yang lainnya masih positif, masih berpotensi 2021. Ya, summary-nya itu aja gitu. Kalau konstruksi belum dibahas nih. Ya, sebelum saya bahas konstruksi, saya persilakan Pak Didit dulu deh bahas konstruksi. Kalau untuk konstruksi sendiri sebenarnya eh, pada awal mula COVID kemarin kan sempat berhenti ya sektor konstruksi ya. Karena memang ada COVID dan ada PSBB yang cukup ketat di sektor konstruksi sendiri. Sehingga sempat mandek dan perlahan-lahan ini sudah mulai dijalankan kembali untuk sektor konstruksi seperti pembangunan LRT dan kereta cepat. Saya juga melihat pembangunan infrastrukturnya juga sudah jalan lagi. Kalau dari konstruksi sendiri ini tertolong oleh adanya SWF ya.
karena memang konstruksi dari emiten-emiten BUMN khususnya ini akan kesulitan untuk mencari hutang kembali karena DR-nya sudah cukup tinggi. Nah, ada salah satu konstruksi BUMN yang cukup menarik yang kita lihat khususnya dari BUMN PTPP seperti itu ya. Karena dari PTPP sendiri ada pelabuhan Patimban yang sedang digarap oleh PTPP sendiri. Nah, jadi dalam jangka waktu mungkin jangka waktu yang cukup panjang, PTPP ini juga cukup menarik untuk dijadikan investasi jangka panjang. Kalau untuk konstruksi lainnya, seperti yang untuk pembangunan LRT dan segala macam, kita perlu perhatikan dari sisi hutangnya ya, seberapa jauh hutang tersebut nanti dapat dibayarkan dan seberapa jauh masih bisa mendapatkan hutangan lainnya. Kalau misalnya SWF ini berjalan, tentunya ini menjadi katalis positif untuk si konstruksi sendiri dan infrastruktur seperti itu. Oke, menarik. Tadi dia bilang PTBA dead cross apanya? MA-nya masih bully semua sih. Dead cross apa dulu nih? Oke, itu konstruksi tadi ya. Aku mau komen deh untuk konstruksi, beberapa konstruksi yang paling menarik dapat sentimen positif dari SWF itu kan saham BSKT. Ini juga ada disebut sama Pak Ustadz. Ustadz Monologi. Apa sih? Mansur Monologi gitu ya kalau teman-teman bilang ya. Ya, kalau aku sih komennya memang BSKT ini saya udah bahas dari beberapa waktu yang lalu dan ini juga masuk portfolio dari M-Trade juga ya. Dari M-Trade ini kita nge-hold saham BSKT udah lumayan cuannya udah 2 digit sih ini. Masih bisa naik nggak untuk WSKT? Justru hari ini tadi habis breakout dengan volume transaksi yang tinggi. Apakah ini karena pengaruh Pak Ustadz? Saya tidak tahu. Yang jelas secara fundamental sangat menarik sekali gitu. Jadi WSKT di M-Trade udah 68-70% floating profit. Yang punya hold aja, yang belum punya fokus pada saham-saham yang diskon aja ya. Jadi fokusnya pada saham-saham yang masih diskon. Kenapa? Karena sekarang udah pada naik tinggi. Apakah konstruksi nanti juga akan mengalami koreksi normal seperti sektor batu bara? Aku lihatnya bisa juga gitu di Februari kemungkinan ya. Jadi konstruksi bisa akan ada koreksi normal juga gitu. Terus kemudian untuk ya Wika sekarang ini lagi sideways aja. Terus BSBP juga masih sideways aja, dia sangat volatil. Kemarin kita sempat swing trading, Weton juga masih sideways. Kalau teman-teman punya ya masih nge-hold gitu. Masih ini bisa di-hold, betul. Iya. Cuman bulan Februari nanti aku perhatikan udah mulai rawan profit taking gitu. Ini banyak banget yang masih galau dengan rokok nih Pak. Tadi kelupaan bahas rokok nih jadinya. Sorry nih Pak. Boleh Pak silakan kalau mau bahas. Kalau untuk rokok sendiri kan kemarin sebenarnya terdampak oleh sentimen isu adanya kenaikan cukai rokok di 2021 yang ternyata sebenarnya kalau kita tarik historicalnya sendiri cukai rokok sebenarnya tidak begitu terpengaruh ke emiten rokok. Buktinya apa? Saya agak lupa di tahun berapa itu cukai naik cukup tinggi. Namun demikian emiten rokok harganya malah naik. Itu kan berarti signifikansi untuk pengaruhnya cukup kecil ya. Dan kita tahu kita di masyarakat kita sendiri ada istilah ya yang penting ngerokok lah daripada makan, seperti itu kan ceritanya. Kalau untuk emiten rokok sendiri secara teknikal memang kita punya beberapa skenario di mana kalau untuk GGRM selama tidak tembus dari 40.000 itu masih cukup aman ya. Apalagi GGRM ini cukup menarik untuk jangka panjang. Kalau tidak tembus 40.000, paling tidak nanti target terdekatnya di 45.000-an. Itu untuk GGRM sendiri. Nah, untuk HMSP sendiri, kita juga punya dua skenario di mana HMSP ya selama tidak tembus di 1.400 atau di 1385, itu cukup menarik di level 1.600 sampai 1650-an dalam jangka pendek ke menengahnya untuk HMSP. Sebenarnya saya juga cukup suka dengan saham rokok dan saham consumer good lainnya. Kenapa? Karena dari sektor consumer good ini kan sebagai sektor yang cukup defensif, di mana kalau ISG merah, mereka cukup bertahan cukup baik gitu ya. Dan memang dalam portfolio saya sendiri, saya juga investasi ada saham-saham dari sektor consumer good yang
bisa masih saya hold dalam jangka panjang seperti itu. Untuk jaga-jaga nanti kalau misalnya adanya koreksi di market ataupun koreksi dalam sektor-sektor lainnya. Oke, teman-teman, aku cuma mau bilang aja untuk saham-saham consumer good ini geraknya agak-agak lambat. Ini cocok buat teman-teman yang memang punya horizon investasinya sangat-sangat panjang. Kalau Betul, pengen betul. cuan cepat itu mungkin agak-agak kurang ini ya, kurang cocok buat yang Kurang mau sip. cuan cepat gitu. Kalau bicara tentang gudang garam HMSP, tenang-tenang, ini sudah disupport sangat kuat dan kalau ditanya naik atau enggak, ya naik gitu loh. Nanti giliran saham-saham lain udah kemahalan, ini GGRM HMSP juga pasti dia naik. Dia bukan perusahaan jelek gitu, bukan perusahaan yang nggak ada fundamental gitu. Bahkan industri rokok ini adalah industri yang sangat besar sekali di Indonesia. Mau tahu nggak orang paling kaya se-Indonesia jualannya apa? Rokok. Jualannya rokok. Tapi nggak ada sahamnya dia di sini. Iya, bener. Ya. Oke. Aku mau review banking dikit deh. Banking, ya aku cuma mau highlight buat BRIS, BBKP potensi buat aktif gitu aja sih. Sedangkan kalau agronya udah mulai malah agak-agak rawan profit taking. Jadi strategi trading aku agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun-tahun sebelumnya sukanya beli breakout, hajar bleh gitu. Kalau sekarang sukanya nunggu koreksi. Nunggu koreksi buy on weakness ya. Betul, terus kemudian kita nge-hold gitu. Atau kalau sahamnya volatile, koreksi, kemudian kita beli. Ada nggak sih yang beli breakout? Ada, cuman kita kurangi untuk beli breakout-breakoutnya akhir-akhir ini karena market sangat volatile. Oke, terima kasih banyak Pak Didi udah menemani saya lebih dari 1 jam dan sorry tadi keputus gitu. Untungnya kesimpan ya. Ya, tadi untung disimpan juga gitu. Teman-teman semuanya terima kasih buat yang udah join live malam hari ini. Lupa ada giveaway, 3 giveaway ya. 3 giveaway. Coba Pak Didit ya kasih 1 pertanyaan yang mudah dijawab oleh teman-teman semuanya. Oke, 1 pertanyaan ya. Mungkin dari Cielen dulu deh, saya yang kedua. Wah, 1 aja pertanyaannya. Wah, ini. Ya, wih, 1 aja pertanyaan ya. Ya. Oke, aku kasih 1 pertanyaan nih. Apa ya, bingung. Tiap hari nanyain netizen. Udah, netizen mau ditanya apa? Oh, oke. Ini pertanyaan saya agak out of topic nih. Bikin deh 1 singkatan PSBB, tapi yang artinya positif. Tadi udah disebutin banyak. Random banget pertanyaan saya. 3 orang pemenang dapat hadiah. Ya, teman-teman, besok hari Sabtu masih ada SODV. Langsung aja join ke ellendesne.com/SODV dengan kode promo MNCS atau MNCS jam 7 sore acaranya. Kalau buat member jam 9 pagi. Nah, ini teman-teman semuanya boleh juga kalau teman-teman mau buka account di MNC Sekuritas langsung aja ke Instagram MNC Sekuritas. Anyway, lupa disclaimernya di belakang. Acara malam hari ini sifatnya edukasi. Saya dan MNC Sekuritas tidak ada keterkaitan manajemen dan tidak ada perintah beli dan jual. Tanggung jawab investasi di diri masing-masing ya. Weh, ini langsung kreatif semua, Pak. Pasukan bangsa-bangsa, waduh. Iya, Lendra Romel, pasar saham bakal bullish. Wah, ini harus di screenshot ini, Pak. Rini Rode, pasar saham bawa berkah. Ada pasar saham bikin bingung. Wah, jangan. Pasar saham bersinar berjaya. Wah, menarik nih. Ini protect and grow, pemasukan sedikit, loh, jangan lah, nggak jadi menang. Sorry. Aku jadi bingung. Pasar saham besok berkah. Ini kayak merek ini ya, ayam ya. Iya. Oke, yang ketiga ini lucu-lucu sih sebenarnya, cuman aku harus pilih yang positif. Apa ya yang positif ya? Ini mereka udah bingung nulisnya juga. Iya nih. Pasar saham berbuah bahagia. Oh, ini bagus nih. Bayu.tamaa. Prank saham bakal berakhir. Oke, selamat buat 3 pemenang. Langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama email dan juga WhatsApp. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Pak Didit dan juga terima kasih. MNC Sekuritas. Salam profit, jangan kapok ya Pak ya. Iya, siap. Terima kasih kembali. Mohon maaf. Ya.